Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wandi Abbas. Saya adalah dosen Strata 1, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat. Spesialisasi saya adalah perdamaian dan keamanan internasional. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan perihal mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Isu-Isu Negara Berkembang. Mata kuliah Isu Negara Berkembang ini merupakan mata kuliah yang didapat di semester genap dengan jumlah bobot 3 SKS. Nah, adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah Isu Negara Berkembang merupakan mata kuliah lanjutan yang mencoba untuk memperkenalkan mengenai negara-negara berkembang, karakteristik-karakteristiknya, dinamika yang terjadi, serta isu-isu seputar negara berkembang, baik di level nasional maupun di level internasional. Adapun CPL mata kuliah Isu Negara Berkembang adalah yang pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua adalah bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga adalah mengkaji implikasi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni sesuai dengan keilmuan dan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir. Yang keempat adalah menguasai konsep sejarah, teori, aktor, proses, level analysis, metodologi hubungan internasional, dan dinamika perkembangannya. Nah, yang kelima adalah menguasai dan memahami latar belakang, struktur, proses, dan pola politik, sosial budaya, ekonomi dan keamanan, serta kaitan antar aspek dan konteks hubungan internasional melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Kemudian yang keenam adalah tentunya menguasai dan memahami relevansi dan kaitan antara isu-isu yang berkembang dan tindakan para aktor dan proses politik yang terjadi di tingkat lokal, nasional, regional, dan global atau multilevel. Berikut ini materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa. Yang pertama, pengantar, RPS dan kontrak kuliah. Kemudian yang kedua adalah karakteristik dan ciri-ciri negara berkembang. Kemudian ketiga, kondisi geografis dan keamanan serta keadaan infrastruktur di negara berkembang. Kemudian yang keempat adalah krisis di negara berkembang, human security. Kemudian yang kelima adalah kondisi ekonomi di negara-negara berkembang. Kemudian yang keenam adalah kondisi sosial di negara berkembang, bagian 1. Kemudian yang ketujuh adalah kondisi sosial di negara berkembang, bagian 2. Kemudian yang kedelapan adalah state building atau pembangunan institusi kenegaraan di negara berkembang. Kemudian yang kesembilan adalah demokratisasi dan masalah diktator di negara berkembang. Kemudian yang ke-10 adalah internasionalisasi di negara berkembang bagian 1. Kemudian yang 11 adalah internasionalisasi di negara berkembang bagian kedua. Kemudian ke-12 adalah presentasi dan analisis kasus. Begitupun dengan 13 dan 14 adalah presentasi daripada mahasiswa dan analisis kasus. Nah, untuk sistem pembelajaran, saya menggunakan sistem hybrid, yakni
beberapa pertemuan dilakukan secara luring, yaitu di kelas, dan beberapa pertemuan lagi dilakukan secara daring dengan menggunakan berbagai fitur atau aplikasi seperti via Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan metode pengumpulan tugas yakni paperless, yaitu melalui Google Form atau Google Drive. Berbagai inovasi, strategi, dan metode pembelajaran yang saya terapkan, tujuannya yaitu agar tercapainya dan terjadinya peningkatan hasil belajar mahasiswa dan lulusan yang akan memiliki kompetensi yang sesuai kita harapkan. Adapun metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah isu-isu negara berkembang melalui 3 cara, yakni metode ceramah atau penyampaian materi, kemudian melalui diskusi kelompok, dan yang ketiga adalah penugasan. Metode ceramah yang saya lakukan tentunya dengan harapan agar nantinya mahasiswa dapat memperoleh materi secara luas. Kemudian yang kedua adalah diskusi kelompok. Mahasiswa yang saya bentuk dalam kelompok, kemudian saya berikan studi kasus terkait dengan isu di berbagai negara berkembang, sehingga mahasiswa dapat mempresentasikan dan mendiskusikan tujuan dari materi, kemudian mendiskusikan agar mahasiswa lebih mampu berpikir kritis dan mampu menganalisis dari berbagai isu yang terkait dengan isu-isu negara berkembang. Di sini saya juga menerapkan program Based Learning atau PBL. Nah, strategi ini tentunya sangat sesuai dengan mata kuliah isu-isu negara berkembang, yakni memberikan studi kasus kepada mahasiswa yang berkaitan dengan berbagai isu di negara-negara berkembang. Nah, salah satu contoh yang saya berikan yakni studi kasus tentang menganalisis permasalahan dari komponen human security di berbagai negara berkembang. Kemudian mahasiswa memilih satu contoh negara berkembang, kemudian mendiskusikan dan memberikan analisis permasalahan terkait masalah human security di negara tersebut. Misalnya memilih isu terkait economic security, spesifik mungkin terkait dengan pengangguran, atau mungkin personal security, atau health security, ataupun komponen human security yang lainnya. Untuk mempermudah penyampaian materi, di sini saya selalu menyiapkan bahan ajar berupa slide presentasi, buku ajar, buku referensi yang sesuai dengan RPS. Nah, adapun sistem penilaian di mata kuliah isu negara berkembang, yakni kehadiran 20%, kemudian partisipasi kelas 10%, UTS 25%, tugas presentasi 15%, serta UAS 30%. Nah, berikut ini saya tampilkan proses video pembelajaran mata kuliah isu-isu negara berkembang. Kita saksikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Puasa masih lancar? Lancar. Masih ya. Terima kasih teman-teman. Nah, mata kuliah kita adalah terkait dengan isu-isu negara berkembang. Nah, hari ini merupakan pertemuan keempat, yakni subtemanya adalah atau subpokok pembahasan hari ini adalah terkait dengan krisis di negara berkembang. Fokusnya ke human security. Teman-teman sekalian. Nah, menurut UNDP pada tahun 94 atau United Nations Development Program membagi 7 komponen human security. Yang pertama adalah economic security atau keamanan yang terkait dengan masalah ekonomi, di mana fokusnya adalah terkait masalah kemiskinan atau
pengangguran. Nah, sama halnya di negara berkembang, terdapat banyak masalah atau mungkin kasus terkait dengan kemiskinan dan pengangguran. Misalnya di Afrika ya, sangat banyak kita temui. Kemudian komponen kedua adalah terkait dengan food security atau ketahanan pangan. Nah, di situ example of malnutrition adalah mengenai kelaparan. Itu juga terjadi banyak di negara-negara berkembang, misalnya di Afrika atau bahkan di Asia. Kemudian yang ketiga adalah health security, terkait dengan masalah kesehatan. Apa salah satunya? Yakni membahas terkait dengan malnutrition. Kemudian yang keempat adalah environmental security, masalah keamanan lingkungan. Di situ ada masalah terkait dengan polusi. Nah, polusi juga sangat banyak kita temukan atau menjadi tantangan bagi negara-negara berkembang. Indonesia misalnya, di ibu kota misalnya, banyaknya polusi yang tidak terelakkan lagi sehingga membuat manusia atau individunya itu kan pasti terganggu atau terkena dampak daripada masalah polusi atau lingkungan tadi. Kemudian selanjutnya adalah mengenai personal security. Apa itu personal security? Salah satunya adalah membahas terkait dengan terorisme atau crime, kejahatan. Bagaimana agar individu ini, bagaimana agar warga negara ini, bagaimana agar manusia ini itu aman dari aksi atau tindakan terorisme atau kejahatan yang lain, atau juga child labor atau perdagangan anak. Nah, itu banyak sekali terjadi di negara-negara berkembang. India misalnya, perdagangan anak dalam artian eksploitasi anak yang di bawah umur itu sudah harus mereka pekerjakan. Artinya di mana mereka harusnya bisa dikatakan apa ya, menikmati masa kecilnya, tapi mereka harus menjadi korban dalam perdagangan anak, yakni eksploitasi anak. Kemudian selanjutnya adalah masalah community atau komponen terkait dengan community security, yakni masalah interetnik atau antar etnis. Ini juga masalah yang terjadi di negara-negara berkembang, khususnya terkait dengan human security-nya. Banyak konflik atau mungkin banyak gesekan atau bentrokan antara etnis yang satu. Apalagi kalau misalnya negara itu menjadi negara yang multicultural misalnya seperti Indonesia ya, sehingga potensi atau mungkin terkait dengan ancaman masalah antar suku itu bisa saja terjadi. Sama sebenarnya di Afrika juga ya, di Afrika yang mereka kadang berkonflik untuk memperebutkan misalnya suatu posisi tertentu. Kemudian yang terakhir adalah masalah political security, yakni salah satu membahas terkait dengan hak asasi manusia. Nah, inilah komponen-komponen human security yang menjadi fokus daripada maksud UNDP tadi. Dia mendeskripsikan atau mungkin membreakdown terkait dengan masalah-masalah keamanan manusia. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, untuk materi kita ya terkait dengan human security yakni di negara-negara berkembang untuk pertemuan keempat cukup sekian ya. Nah, mungkin di antara kalian ada yang mau bertanya untuk materi hari ini? Silakan. Saya Pak. Iya, silakan Nurdin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pembahasan ini sangat menarik tentunya, dan saya ingin bertanya, yaitu apakah masalah human security di negara berkembang bisa berdampak ke negara lain, khususnya negara maju? Terima kasih. Oke, terima kasih Nurdin atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Nah, apakah masalah human security yang terjadi di negara berkembang itu ada dampaknya atau mungkin mempengaruhi negara-negara mungkin ya, contohnya negara maju misalnya? Bisa kita lihat contohnya di masalah kemiskinan. Ada hampir semua komponen ini itu bisa mempengaruhi. Jika terjadi di sebuah negara berkembang, maka dampaknya bisa berpengaruh ke negara-negara maju. Contohnya misalnya masalah kemiskinan, atau mungkin masalah polusi, atau mungkin masalah lingkungan yang lain. Nah, banyak sekali seperti yang saya jelaskan di awal tadi, negara-negara berkembang seperti misalnya di Oceania itu kan
sangat mengalami mungkin dalam artian aspek lingkungannya, negara-negara mereka itu mau tenggelam, sudah hampir tenggelam, akan diprediksi bahkan akan pasti tenggelam. Misalnya Vanuatu, ya, itu karena masalah lingkungan, banjir, meningkatnya suhu air laut, ya, seperti itu. Nah, apa dampaknya bagi negara maju? Mereka ini mengaum atau mungkin mencari atau bersuara ke dunia internasional untuk bagaimana agar mereka bisa tetap aman, gitu loh. Mereka minta tolong ke berbagai negara-negara atau bahkan melalui forum-forum internasional seperti PBB untuk meminta tolong bagaimana cara agar mereka bisa aman, yakni negara mereka tetap ada, seperti itu. Kemudian bisa juga kita lihat dari masalah terorisme itu sendiri. Terorisme itu bukan lagi masalah yang dihadapi oleh satu negara tertentu, tapi sebuah negara. Contohnya misalnya, bisa kalian lihat pada saat terjadi serangan 11 September misalnya, 9/11 ya, itu kan Amerika menggaungkan ke dunia jika ada negara atau semua negara di dunia harus melawan aksi terorisme. Jika ada satu negara di dunia yang tidak atau mungkin tidak kooperatif dalam artian tidak melawan aksi terorisme, maka negara Anda akan dianggap sebagai negara terorisme karena mendukung aksi terorisme. Nah, itulah beberapa dampak atau mungkin kaitan antara masalah-masalah human security yang terjadi di negara berkembang dan bisa berpengaruh kepada keamanan atau mungkin bagi negara-negara maju lainnya. Seperti itu, Nurdin. Gimana, Nurdin? Udah? Ya, sudah Pak. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Give applause buat Nurdin ya. Oke, teman-teman, untuk bisa memahami lebih jauh terkait dengan materi kita hari ini, maka kita akan diskusi ya. Saya akan membagi beberapa kelompok untuk membahas terkait dengan komponen-komponen human security. Nah, saya akan membagi 7 kelompok. Setiap kelompok akan fokus membahas satu komponen dari human security. Ada yang membahas ekonomi nanti, kemudian ada yang food, kemudian ada health, environment, kemudian selanjutnya seperti itu. Oke, kita bagi kelompoknya ya. Saya hitung, silakan berhitung 1 sampai 5, kemudian berhitung lagi 1 sampai 5. Dimulai dari depan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, teman-teman, silahkan berkumpul bersama kelompoknya. Nanti saya akan bagikan kertas ini untuk sebagai bahan diskusi kita terkait dengan komponen-komponen daripada human security. Ayo, silakan. Nah, Nah, teman-teman silakan ya. Dari 7 komponen human security ini, silakan kalian pilih salah satu isunya, kemudian fokus di negara mana. Pilih salah satu negara berkembang yang ada isu terkait dengan human security-nya. Misalnya Indonesia atau mungkin di Zimbabwe misalnya, ya. Kemudian pilih salah satu negara, pilih salah satu isunya. Oke. Saya kasih waktu 20 menit buat teman-teman berdiskusi kelompoknya. Kemudian setelah nanti berdiskusi, kalian akan mempresentasikan di depan terkait dengan hasil diskusi kalian. Oke, kita mulai. Silakan teman-teman. Oke, teman-teman, waktunya sudah habis ya. Silakan perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil
diskusi terkait dengan komponen daripada human security tadi. Nah, kita akan persilakan kelompok pertama untuk tampil ya. Kelompok 1 dulu tanya. Silakan, siapa kota kelompoknya? Silakan presentasi. Teman-teman silakan perhatikan paparan daripada kelompok 1. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, saya Winnie Skilya, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan hasil dari kelompok kami mengenai krisis ekonomi yang terjadi di negara berkembang, tepatnya di Afrika, yaitu kemiskinan yang terjadi di negara Somalia. Jadi, Somalia menjadi negara miskin karena beberapa faktor, yakni 3 dekade kekerasan dan konflik internal, kekeringan, dan banjir yang sering terjadi diikuti dengan kerawanan pangan dan pengungsian. Oke, demikian teman-teman presentasi daripada setiap kelompok tadi terkait dengan masalah-masalah keamanan manusia yang ada di berbagai negara-negara berkembang. Nah, tentunya kita sudah mendengarkan tadi ya, dan teman-teman mempresentasikan dari berbagai kasus, ada yang ekonomi, politik, ataupun masalah-masalah lain. Nah, semoga di mata kuliah hari ini terkait dengan krisis negara berkembang, ya teman-teman bisa memahami dan nanti bisa teman-teman mencari referensi lagi ya, menganalisis lebih jauh lagi atau lebih banyak lagi terkait dengan masalah-masalah kemiskinan atau mungkin masalah-masalah lain yang ada di negara-negara berkembang. Oke, demikian perkuliahan untuk pertemuan keempat di mata kuliah isu negara berkembang hari ini. Saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam, semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Demikian deskripsi singkat dari saya, semoga dapat memberikan gambaran terkait kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen pada program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat, khususnya pada mata kuliah isu-isu negara berkembang. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Pesan saya adalah berdoa saja tidak cukup. Belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa Anda serius. Belajar adalah ibadah. Saya Wandi Abbas pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.